Selamat sore Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Milenial Indonesia. Hello friend, dimanapun Anda berada. Juga Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang berbahagia. Selamat datang di program kami yang baru dari kanal YouTube EV4, channelnya anak muda Klaten, Made in Klaten. Bersama saya Bre Ari Kuswanto Abdurrahman Suryo Mataram. Panggil saja saya Mas Ari. Pada program yang baru ini, bahwasanya kami beserta seluruh kerabat kerja ingin mengetengahkan kepada pemirsa semuanya mengenai telusur sejarah. Sejarah dalam dimensi yang luas. Kita akan membahas mengenai sejarah kebudayaan Indonesia, sejarah peradaban, ideologi, politik, sosial, budaya, partai politik, dan juga sejarah apapun, tentu dengan komprehensif. Dan yang tidak kalah penting, kita akan menelusuri jejak sejarah langsung dari tempatnya. Nah, oke, Mas Bro. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan edisi yang perdana. Saya beserta rombongan ini mendatangi salah satu desa tertua di Indonesia, yaitu Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, yang terkenal dengan situsnya Prasasti Yupit. Nah, Prasasti Yupit ini merupakan pertanda bahwasannya ini merupakan tanah perdikan ataupun tanah Sima yang terjadi pada tahun abad ke-8 Masehi pada era kerajaan Medang Rakai Kayuwangi. Nah, nanti simak, saya sudah ditemani teman-teman saya mengenai apa saja yang ada di dalamnya. Baik, nanti kita telusuri bersama-sama. Oke, Mas Bro. Weh, selamat sore. Wah, konco-konco ini. Wah, ini Gus Ansori. Wah, Saipin. Wah, alhamdulillah. Skep pundi? Ini tadi jalan-jalan. Oke, jadi ben fresh, walaupun ini pandemi, tetap sehat. Oh iya, betul. Oke. Jadi ini saya perkenalkan teman-teman. Saya ini sudah ada teman saya, namanya Gus Muhammad Ansori. Bagus Muhammad Ansori. Beliau ini adalah pegiat budaya di Kabupaten Klaten dan Solo Raya. Etok-etoke ngaten. Etok-etok yo tenanan. Dan yang satu ini adalah Yainal Cak Iping. Beliau ini adalah asli Desa Ngupit. Di sini tempat ini Prasasti Yupit ini berada. Jadi beliau juga merupakan pegiat budaya di Kabupaten Klaten. Oke Gus. Jadi ini menarik sekali bahwasannya ini tayang yang perdana. Kita nanti akan menelusuri sejarah nasional Indonesia, baik peradaban, ideologi, sosial, politik, dan lainnya. Wah, keren. Yang pertama kita memulai dengan telusur sejarah Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten mempunyai desa yang sangat tertua di Indonesia. Tepatnya di sini nih, di Desa Yupit. Nah, setelah itu nanti kita akan telusur sejarah Klaten itu pada masa Kasunanan Surakarta, Hindia Belanda, sampai dengan pasca kemerdekaan seperti apa. Tetapi yang pertama kita telusur melalui Prasasti Yupit di Ngawen ini. Nah, untuk itu monggo penjenengan jelaskan apa sih yang paling esensi daripada prasasti ini mengenai berdirinya Kabupaten Klaten. Ini dadaan. Ini monggo. Ya nanti sependek pengetahuan saya saja nggih. Yang pertama ini kayak tulisan apa Saka ya. Prasasti itu paling tidak kan memuat informasi-informasi penting nggih. Di antaranya ada misalnya kayak silsilah kerajaan, terus kemudian memuat prasasti peristiwa-peristiwa penting di suatu daerah. Ada juga prasasti-prasasti yang mungkin memuat perkataan raja atau bahkan kutukan. Di beberapa prasasti dapat kita baca itu. Nah, Prasasti Yupit sebetulnya desimilasinya sejak kapan nanti mungkin Cak Iping yang lebih tahu. Itu sepertinya menjelaskan tentang sebuah peristiwa penting. Jadi karena ini prasasti berbentuk lingga patok. Lingga patok,
Jadi kalau asumsinya lingga patrok itu kan minimal itu ada 4. Ya, biasanya karena terkait dengan batasan wilayah. Ya. Nah kalau di Yupet sendiri baru ditemukan ada 2 yang baru 2 ya, baru 2. Tapi memang sudah ada dugaan yang ketiga cuman patah gitu kan. Belum kita informasikan lagi karena baru dugaan. Yang pertama itu ditemukannya di Sorowaten. Sorowaten. Bukan Karanganem itu ya? Masuknya sini. Kauman juga. Oh, Kauman juga, sini juga. Oh, nggih. Itu yang prasasti 1. Terus yang prasasti keduanya di Sogaten sebelah masjid apa lupa saya namanya. Ya. Masjid Al-Khuri Sogaten. Al-Khuri. Ya. Ada 3. Nggih. Nah, yang ketiga sekitar sini tapi belum kita informasikan karena sekali lagi masih dugaan. Ya. Nah, yang keempat itu belum ditemukan, tapi mungkin kalau ada arkeolog atau ada sejarawan yang bisa mengira-ira luasan wilayah, ya, bisa dikira-kira. Dulu saya, Cak Iping dan beberapa teman sempat membuat dugaan-dugaan yang ngukur-ngukur ngawur saja sih. Itu kurang lebih di sekitar wilayah Jemawan atau mungkin sekitar wilayah PP lah gitu. PP, iya. Karena itu luasan wilayah itu. Terkait desa tertua ini antara Cak Iping. Ya, tapi kan salah satu ya. Saya itu sempat diprotes sama teman-teman luar kota lah gitu. Betul, ya. Wani-wani Klaten desa tertua di dunia itu. Klaten masih kalah sama Purbalingga, masih kalah sama Magelang, masih kalah. Oke, secara peradaban atau secara istilahnya bukan peradaban. Di sana ada aktivitas kependudukan, oke, tapi bicara desa itu adalah sesuatu tempat yang mapan dan punya aturan khusus. Betul. Lihat, prasasti Ngupit bisa kita jadikan patokan. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, prasasti Ngupit ini agak lengkap dibanding prasasti-prasasti yang lain. Misalnya kayak di sini ada yang prasasti Klura atau prasasti Salimar. Salimar itu lebih menjelaskan tentang rakai pikatan secara luas gitu. Dan itu sebetulnya bisa jadi jejak sejarah Klaten. Iya. Nah, prasasti Yupit ini lengkap karena satu ada tahunnya. Jadi ini nanti bisa dibaca gitu kan. Betul, iya. Tapi ini replika karena yang nek ora wis dicolong wong. Iya. Ya mungkin tak colong dhewe. Iya, jadi ini kurang lebih bacanya, nanti kalau salah karena saya tidak ahli dalam baca. Ya. Itu kurang lebih disiplin khusus nggih, monggo. Kalau bacanya sih Swasti Saka Warsatita 788. Nggih, 788 Saka. Nggih. Kalau dimasaikan 866. Ya, kurang lebih ditambah 78. Ya, nggih 78. Jadi 866 Masehi, ya, betul. Nah, dari tahun muncul, terus kemudian ada kelanjutannya. Kalau diterjemahkan itu mungkin paro gelap. Paro gelap berarti di pertengahan bulan. Ya, berarti kurang lebih kalau di tanggal bulan itu ya pas bulan purnama tanggal 15-an. Bulan purnama. Wah, harinya muncul bulan purnama. Paro gelap. Paro gelap. Kudu sambar gelap. Sambar gelap aja. Bahkan harinya detail bisa ditelusur, Senin Kliwon. Soma Kaliwon. Nah, sebentar, guys, perhatikan Soma Kaliwon. Kliwon, jeneng Kliwon wis kat biyen zaman Mataram wis eneng. Legi paing pon wage Kliwon. Aja nyepelekke. Soma ya? Soma iya Senen. Soma Senen. Nggih, itu. Mula kudu ngerti wetone apa sampean kudu ngerti. Kartika sambar gelap. Jadi kok sambar gelap? Kartika paro gelap. Paro gelap. Jadi paro itu asli bahasa sini. Betul. Jadi Kartika itu bulan, di pertengahan bulan artinya purnama.
Dari tanggalnya jelas. Kalau di misalnya di beberapa prasasti biasanya yang 4 tahun. 4 tahun. Oke, ini jelas. Yang kedua, jelas karena ini prasasti ini menjelaskan tentang nopo tanah Pardikan. Oke. Tanah Jadi, Pardikan. Manusuk Sima. Manusuk Sima itu ya istilahnya Raja Rake Halaran. Oke. Itu memberikan tanah Pardikan atau pembebasan pajak untuk wilayah ini. Berarti kan di sini peradaban sudah ada. Kalau ada yang berjasa, ada apresiasi dari raja, berarti di sini sudah ada peradaban. Terbentuknya struktur Nah, berarti ya. nah ini yang kita jadikan patokan. Mengapa kita teman-teman ini berani mengasumsikan atau melunching desa tertua di Indonesia, Klaten, di Yupit. Terus juga nama Yupit sendiri tercantum. Jadi pakai Manusuk Sima Yupit. Manusuk Sima Yupit. Oke, kalau di bahasa terjemahkan agak bebas, memberikan kemerdekaan di wilayah Yupit pakai Z sebetulnya gitu. Kalau sekarang kan Z-nya hilang, jadi Upit malah jadi Ngupit. Tadi ngupit. Jadi Ngupit. Ya. Ya. Itu Duwe mungkin hilang. ya. Duwe hilang. Iya. Ya, jadi itu peristiwanya ada, terus kemudian yang mengeluarkan ada, tahunnya ada. Ya. Artinya patok ini bisa dijadikan jejak sejarah yang paling lengkap. Dan ada kemungkinan jika patok keempat nanti ditemukan, mungkin bercerita tentang luasan wilayah, sangat mungkin, karena masing-masing patok wilayah ya. Luasan wilayah Yupit saat itu. Oke. Ya, jadi kalau di angka tahun Masehi kan sudah berapa ya, 1100-an sekian lah. Betul. Oke, jadi ini juga karena ini di wilayah Klaten dan masih sejaknya masih bisa terbaca, saya dan teman-teman mungkin kalau Mas Ari nanti setuju, kenapa enggak kita angkat ini gitu kan, biar kita tidak kehilangan banyak sejarah. Oke, Cak Ipin dan juga Gus Ansori, kesimpulan ya yang pertama ini dibangun tahun 866 Masehi pada era Rake Halaran atau Kayuwangi ya. Rake Halaran atau Kayuwangi pada era Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Yang mungkin ibu kotanya kalau tidak di Mataram ya di Mampratipuro. Nah, itu. Kemudian ini sebagai pertanda bebas pajak. Tanah Perdikan. Maka dinamakan sebagai tanah Perdikan. Nah, ada bangunan suci. Dan berarti ada bangunan suci untuk peribadatan. Nah, itu. Nah, sekarang begini. Terus agamanya apa? Siva Hindu atau Buddha? Bedanya apa, Cak? Nah, ini kalau terkait agama saya sangat hati-hati. Iya, enggak. Kan waktu itu memang begitu. Kalau agamanya memang kebanyakan menafsirkan ke Hindu sih. Walaupun ada yang mengatakan Buddha. Lebih ke Hindu ya. Lebih ke Hindu. Tapi pada saat itu juga sudah ada itu kalkulasi juga tadi. Ada kalkulasi. Jadi Hindu Buddha. Di sebelah barat Sarwaten juga ada ditemukan bekas kayak stupa itu ada. Stupa. Kalau stupa berarti ya kalau Buddha. 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 Jadi Yasti namanya itu. Yasti ya. Sekarang masih tersimpan dan bisa dilihat jelas ya. Besar itu. Kayak foto. Nek sini dong istilahnya Godo apa Sentiaki. Iya. Godo Sentiaki. Itu Yasti sebetulnya. Kayak stupa Borobudur. Iya, stupa Borobudur. Oke, berarti dimungkinkan lebih condong ke Hindu, tetapi juga Buddha sudah ada di sini ya. Kemungkinan besar sudah ada karena hampir semasang. Betul, perkara hegemoninya sejauh mana ya itu mungkin intrik-intriknya. Tapi yang jelas ini Hindu dan Buddha juga sudah masuk di dalamnya. Iya, betul. Nah, sekarang begini, sambung rapete ya. Jadi genealoginya dengan poros Mataram Hindu Buddha. Kan begini, nama Klaten ya, itu kan jarene dari kata Eyang Melati.
Tetapi ada literasi yang mengatakan Klaten itu dari kelati-kelati. Karena di sini atap-atap candi yang sangat begitu megah dan eksotis, wah keneng srengenge, apalagi bulan purnama, bagaikan kelati-kelati. Ya kan gitu. Terus kemudian menjadi nama Klaten. Ada juga yang menafsirkan dari kata kela dan tian gitu kan. Kela dan tian. Kelatian, jadi gundukan-gundukan karena mungkin berbukit-bukit. Tapi monggo lah tafsir itu kan. Kita juga punya anu sendiri sebetulnya. Bukan penafsiran ya, mungkin lebih ke usulan. Lebih ke usulan. Dari mana Klaten itu kan? Iya. Nah, itu sambung rapatnya dengan Klaten. Nah, sekarang sambung rapatnya dengan Kutha Praja. Ada poros misalnya, poros Kedu sampai Prambanan. Kita duga sebagai warga Klaten juga ada poros ibu kota Mataram antara Prambanan dengan Jogonalan. Nah, sekarang kaitannya Prambanan, Jogonalan, Ngupit, Jatinom dan sebagainya itu sejauh mana, Gus? Yang pertama tadi saya justru agak tertarik dengan asal-usul Klaten tadi. Ya. Yang pertama monggo lah yang Melati atau dari asal telaten, dari kelatian. Kalau saya dan teman-teman punya usulan lah, saya tidak berani menyebut ini penafsiran. Betul. Karena Klaten itu dulunya itu merupakan pusat ibu kota Mataram kuno, yaitu tepatnya Rakai Pikatan. Rakai Pikatan, kuwi bojone duwe bojo jenenge Enggak, kalau Rakai Pikatan itu nama sebuah jabatan ini. Jadi kayak Gubernur Jawa Tengah, Bupati Klaten. Jadi Rakai itu nama jabatan, Pikatan nama wilayah. Nama wilayah. Tapi yang istrinya Pramudiawardhani itu kan? Pramudiawardhani itu salah satu nama rajanya. Jadi Rakai Pikatan kalau dulu ratu, baik raja maupun raja perempuan dan laki-laki itu sama-sama disebut ratu. Betul. Kan Sultan Hamengkubuwono. Nah, Sultan Hamengkubuwono itu kan. Kalau Medang Jawa Timur, Medang Kamulan, Brawijaya siji, Brawijaya itu kan sebutan. Jadi Rakai Pikatan itu terus kemudian karena Pikatan nama wilayah, kita mengasumsikan, sekali lagi ini asumsi, opini, apalah namanya. Yang namanya disimilasi bahasa itu kan mungkin sejak zaman dulu sampai sekarang. Misalnya Yogyakarta ya Yojo gitu kan. Kebonarum Bonarum, Jatinom Tinom. Sangat mungkin wilayah Pikatan itu sering sekali disebut dengan wilayah Katan. Katan ketika nanti dilafalkan, karena kita sempat mengalami sekian tahun gitu, ada yang puluhan atau mungkin diduga katanya 350 tahun company di sini. Ya padahal lagi 200 swidak sebenarnya. Terus. Artinya kalau kata-katan ini dilogatkan dengan bahasa VOC, bahasa Belanda, kurang lebih jadi Katen lah gitu. Waduh. Kurang Katen. lebihnya. Wah, ini londo, ilat londo. Ilat londo gitu. Double T juga. Nah, Katen. Double T, Katen. Jadi ini lebih, bagi kami lebih masuk akal gitu kan. Karena satu, kesejarah yang Melati, saya tanpa mengurangi rasa hormat siapa beliau dan peran besar beliau di Klaten, karena saya meyakini yang Melati masuk Klaten itu, Klaten sendiri sudah ada peradaban. Itu mungkin sudah Mataram Islam, sudah Mataram baru, sudah Mataram Islam. Mataram Islam wis jejaknya ketok banget. Terus kemudian kalau Klaten kemudian ditetapkan dengan patokan benteng Angelesburg gitu, bahkan diperdakan yang sekarang menjadi Masjid Raya itu kan, itu artinya penamaan VOC atau Belanda saat itu menamakan prasastinya dengan wilayah Klaten, itu berarti asumsi sangat gampang, Klatennya sendiri kan sudah ada. Jadi sebelum ada prasasti itu yang 28 Juli 1908 itu Klatennya sendiri sudah ada. Nah, kita mengasumsikan sekaligus mengusulkan Klaten itu kita tarik ke belakang. Bukan apa-apa, tidak sekedar kemudian alah guru sejarah apa sih gitu kan. Tapi bayangkan kebetulan ini kan September, nanti 24 September ini kan
ada perayaan sebaran apem lah, ini yang paling Yakowiyu. Yakowiyu. Wah, Ki Ageng Griping. ke 402. Jatinem Kutha Apem. Nanti bisa ke 402 Jatinem saja itu Ki Ageng Griping, bukan belum yang pertama loh. Artinya kan perayaan apem ini sudah sekian tahun, bahkan 2 kali lipat usia Klaten. Artinya kan kita kehilangan, belum lagi kita bicara bayar dan seterusnya. Nah, kembali ke pusat peradaban tadi, yang pertama kita punya Candi Prambanan. Ya, nggih. Prambanan. Candi Prambanan itu dan tidak hanya Candi Prambanan, ya, di situ kan ada gugusan candi. Ya. Ada Candi Prambanan, ada Candi Sewu, terus kemudian ada apa yang Candi Kembar itu? Candi Pausan itu. Itu diduga sangat kuat itu candi-candi kerajaan. Dan Prambanan sendiri adalah candi peribadatan. Di pakem Hindu. Iya. Yang namanya candi peribadatan itu menghadap ke timur atau matahari. Lah terus ada etika atau mungkin pakem, tidak mungkin kerajaan, karena itu candi kerajaan, kerajaannya tidak mungkin jauh-jauh dari sekitar situ. Terus yang kedua, karena itu candi peribadatan, orang Hindu saat itu tidak berani mendirikan bangunan utama di sebelah barat candi. Tidak boleh. Pasti di timur candi. Nah, artinya ketika itu Prambanan itu lah perbatasan sekarang milik siapa tidak kita sebutkan, tapi batasan geografisnya sebetulnya kan Kaliopak. Berarti kan di timur Candi Prambanan hampir bisa dipastikan menurut penafsiran itu, ya, asumsi penafsiran dan pakem saat itu bisa dikonfrontir dengan mungkin pegiat-pegiat Hindu atau sepuh-sepuh Hindu. Itu wilayah kerajaannya, pusat peradabannya itu di wilayah Klaten. Entah itu di Prambanan atau di Manisrenggo atau di Jogonalan. Ya. Gitu kan. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita selalu mengangkat Rakai Halaran sebagai pusat peradaban saat itu, selain menanamkan kebanggaan terhadap Klaten, juga biar kita tidak kehilangan banyak jejak tadi yang saya sebutkan tadi. Klaten itu kan ada mungkin yang kita duga penelusuran sama teman-teman pegiat budaya itu kan ada ratusan situs baik yang struktur maupun yang marginal berserakan gitu kan. Lepas teman-teman lepas itu. Dan itu hampir di setiap kecamatan loh. Bisa kita bayangkan peradaban Klaten saat itu luar biasa kan. Dan temuan semacam ini kita bisa tidak bermaksud apa ya, kemudian kita api-apian atau apa ya, hanya sekedar membandingkan dengan wilayah-wilayah sekitar lah. Berarti bukan hanya maju tapi juga sudah beradab. Ditandai dengan banyaknya situs bangunan suci. Berarti orang-orang Klaten saat itu sangat religius. Bisa dipastikan itu. Artinya ini wong ya Kutha Praja kok. Kutha Praja, betul. Belum lagi nyambung terkait yang banyaknya mata air. Banyaknya mata air. 1000 mata air. Kan bangunan suci tidak lepas dari mata air. Iya. Tidak jauh dari itu. Oke, saya potong sebentar. Jadi gini guys, ini berbicara topomini. Ya, topomini itu berarti sebuah nama. Jadi asal-usul nama Klaten itu versi Gus Ansori tadi itu sebenarnya Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini sing kondang bangun Prambanan. Nah, itu dari kata Rakai Pikatan. Kata Katan itu menjadi Klaten. Nah, itu memang terjadi perubahan-perubahan waktu dijajah Londo jadi Katan. Kemudian jadi Klaten. Ya, artinya juga bahwasanya pusat ibu kota Mataram kuno itu berada dimungkinkan di Klaten. Nah, titik di Klaten di mana? Karena persepsi kita jangan begini. Candi Borobudur, Candi Prambanan kayak pusat ibu kota, tidak. Itu adalah sebuah candi versi Gus Ansori tadi, entah itu peribadatan, pendarman, atau dan sebagainya. Tetapi bukannya kedaton. Nah, kedaton ini ya rumah dinas, keraton, atau Kutha Praja alun-alun juga tidak di situ. Nah, itu alasannya. Kemudian yang kedua, kenapa Klaten menjadi
diduga menjadi ibu kota, geografi, struktur geologinya itu hebat. Jadi lande, Gus. Yeah. Klaten kan lande. Okay. Orang yang gunung, orang yang ngisor. Itu. Kalau kemudian ibu kota itu di sekitar opak lah, wilahar Merapi ya kan gitu. Lah kemungkinan rodo ngetan, kalau rodo ngidul ya kuwi Klaten. Ya jelas kalau ada juga di Prasasti Salimar itu bahkan menyebutkan Prasasti Salimar kan ada kurang lebih dijelaskan ada 6 atau berapa patok itu yang membujur dari dimulai dari Prambanan. Jelas nggih, patokan pertama itu Prambanan sampai ke Kulon Progo. Nggih. Yang itu menjelaskan bahwa itu batasan hutan lindungnya Rakyat Pikatan. Oh, hutan lindungnya. Wah. Jadi artinya Klaten sudah ada peradaban, yang lain masih berupa hutan lindung. Terus kemudian ini juga Mas Sari. Jadi kenapa ini perlu kita kuatkan? Ada keinginan kalau teman-teman itu sering mengistilahkan Bali Nyawiji gitu loh. Ya. Jadi kalau kita bicara Mataram, tidak kemudian Mataram Solo, Mataram Klaten, Mataram Jogja gitu kan. Jadi bicara Mataram sampai Mataram kuno, Mataram baru, itu kan Jogja, Solo, Klaten itu kan masih satu Mataram. Ya. Tapi gini Gus, ada yang mau lewat. Oh, iya. Sebentar ya guys ya. Kembali lagi geng. Jadi ini mohon maaf ganti posisi ya ini tadi. Jadi gini Gus, terakhir tadi bahwasanya entitas Mataram itu harus dimunculkan di Klaten. Klaten itu bukan hanya sebagai Mataram yang ini Solo, Jogja, Mataram Islam, Mataram Anyar tidak, tapi Mataram secara utuh. Gimana? Jadi mulai dari Mataram kuno, Mataram baru atau Mataram Islam itu kan dulu satu kesatuan Jogja, Solo, Klaten. Satu kesatuan. Jadi. Itu di peta-peta Belanda di awal itu masih kita temukan Terus kemudian baru munculnya perjanjian Giyanti itu kan mulai pecah lah itu. Lah barulah muncul istilah Jogja, Solo, Klaten. Lah kita bukannya terus kemudian menyatukan wilayah secara geografi enggak Itu kan hal yang Bondowoso betul. Tapi membangun semangat bersama itu kan bahwa Mataram itu punya peradaban luar biasa. Kalau saya katakan peradaban Klaten, peradaban Mataram dulu itu pusatnya di Klaten, ya sebetulnya Jogja juga peradaban Mataram juga. Itu yang pengen kita maksudkan. Terus terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan kenapa ini perlu diperkuat dan syukur-syukur nanti ada perhatian dari pihak terkait lah, pemerintah atau mungkin legislatif atau dinas terkait atau mungkin apalah lembaga, personel, organisasi. Nuwun sewu, BPCB. Ya, BPCB. Balar itu. Balar. Satu, tadi saya sempat cerita tentang adanya Prasasti Salimar yang membentang ada patokan batas hutan mulai dari Prambanan. Saya tekankan tadi mulai dari Prambanan terus kemudian sampai Ponorogo lah ada. Kulon Progo, sorry Ponorogo. Terus kemudian yang kedua ada Prasasti Klura yang nanti juga punya cerita tersendiri di Klura di Klaten, tentang Klaten. Terus juga ada gugusan Candi Sewu itu kan. Di sana ada Prasasti Lumbung namanya. Prasasti Lumbung, Ada juga yang menyebut Candi Lumbung. Lah itu kan gugusan-gugusan kerajaan. Artinya Klaten itu ya dulu pusat kerajaan Mataram saat itu ya di sekitaran wilayah itu. Dan kalau kita Klaten berani menelisik ke sana, ada keyakinan peradaban Klaten nanti akan bisa lebih hebat. Meskipun ini karena jejak sejarah itu bagi semuanya sih, tidak hanya penting tapi juga memberikan support yang luar biasa. Spirit maksud terutama saya, kaum milenial. Mas Bro, Mbak Sis, Jolali. Sejarah. Ojo isi nyebut aku Cak Klaten. Wah, itu loh, Cak Klaten tulen. Ya, made in Klaten. Gitu kan. Gitu nek saya kurang lebihnya ngeten Mas Ari. Oke, Cak Ipin monggo mau nambahi. Cukup kok. Nggih. Yang disampaikan ke sana. Cukup nggih? Iya. Nah, jadi gini pemirsa. Tadi sejarah Klaten dari desa tertua yaitu Yupit. Tahunnya tadi sudah saya jelaskan.
Nanti di lain waktu kita akan kemana tadi? Bisa jadi ke Candi Lumbung, ke Klurak lah monggo lah nanti Ya. untuk memperkuat. Nanti kita bisa ke Lumbung, ke Klurak, ataupun nanti kita pada periodisasi selanjutnya, misalnya pada zaman Mataram Islam, berarti Kiai Melati kan begitu. bisa, Atau nanti kita ke Loji, berarti kan Hindia Belanda, Kasunanan, Surakarta dan sebagainya. Klaten Intinya punya Tembayat, punya Mbah Skalekan, punya Mbah Gribek itu kan. ya, betul. Intinya bahwasanya kita akan telusur sejarah Klaten secara keseluruhan, langsung ada di tempatnya. Di channel FV4, channelnya Anak Muda Klaten, Made in Klaten. Telusur sejarah. Nah, itu. Jadi, pemirsa jangan lupa Mas Bro, Mbak Sis, guys, friend dan sebagainya, Bapak, Ibu, Mbak Yu, adik, mohon subscribe-nya. Ding 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 itu lonceng notifikasinya juga jangan lupa biar channel ini berkembang. Karena ini ya kumpulan informatif, edukatif. Nah, informatif, edukatif dan sebagainya. Pesan kita adalah kepada kaum milenial. Kita sebagai pemuda janganlah kita malu dengan sejarah kita. Mari kita tumbuh kembangkan jati diri kita dari kesejarahan masa lalu untuk diaplikasikan di masa saat ini dan masa yang akan datang. Insya Allah rekonstruksi peradaban kita akan membawa pada Indonesia, pada Nusantara sebagai negara yang baldatun, toibatun, warobun, gofur. Wiranegari Nusantara, jaya negeri, jaya bangsa di udara. Itulah Nusantara Indonesia. Nah, ini pesannya adalah kepada generasi muda, teman-teman semua, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Dari Klaten, nanti tunggu kehadiran kita semua di kota Panjenengan. Panjenengan request, Mas Ari, ini saya minta Panjenengan review Solo, review di Surabaya, review di Madura. Setuju kan nanti? Siap. Kita akan ke sana. Tetapi ini yang galau, yang lagi putus cinta ini ya jangan sampai putus cinta. Ini dari saya, dari FV4, dari Telusur Sejarah, channelnya Anak Muda Klaten, Made in Klaten. Galau secukupnya saja. Move on, ini harus secepatnya. Jangan biarkan nirfaidah yud, kepemudaan kita, pemuda kita yang tidak berguna, bersama melangkah menuju masa depan pemuda yang smart dan produktif. Salam milenial.